Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Halo Sobat Sehat, selamat pagi. Selamat pagi, kami sapa dulu untuk semuanya para Sobat Sehat, tak terkecuali dimanapun Anda berada, para Sobat Sehat yang mendengarkan radio aplikasi streaming. Untuk para Sobat Sehat juga yang ada di website kami di radioindonesiasehat.com. Dan untuk Sobat Sehat yang sudah akrab dengan link Zoom dari Raisa Radio dan lebih nyaman untuk stay tune melalui Zoom, boleh banget. Hari ini cerah banget ya Sobat Sehat. Tadi kalau Sobat Sehat mungkin ada yang belum keluar kamar juga ada kali ya. Tapi ada juga para Sobat Sehat sudah beraktivitas di pagi hari ini. Cerah banget pagi hari ini. Semoga cerahnya hari ini juga membuat kita lebih bersemangat, dan juga cerah-cerahnya juga kelihatan nih Sobat Sehat. Dari para Sobat Sehat juga senyum-senyumnya cerah semua. Saya doakan semoga hari ini apapun aktivitas Anda lancar Sobat Sehat. Hadir Bincang Sehat di hari ini Selasa 7 Maret 2023. Bincang Sehat hadir untuk Anda, untuk kita memberikan informasi tentang kesehatan dan tentunya bisa membuka wawasan kita. Sebenarnya Sobat Sehat, seperti yang poster yang sudah kita sebarkan sedari kemarin, barangkali Sobat Sehat sudah persiapan pertanyaan juga nih. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk main-main ke dunia forensik. Kita akan bicara tentang visum dan juga otopsi. Nah, Sobat Sehat biasanya nih kalau baca-baca berita tentu akrab dengan istilah-istilah ini. Nah, kali ini kita akan bahas tentang visum dan otopsi. Alat bukti masa kini kita akan melihat seperti apa. Dan tentu kami Sobat Sehat juga kami persilakan untuk bisa bergabung bersama kami. Yang di radio silahkan dikirimkan pertanyaannya di 0812 3239 7300. Sekali lagi Sobat Sehat di 0812 3239 7300. Untuk Sobat Sehat yang di Zoom juga silahkan nanti raise atau dituliskan di sini di kolom chat di bawah ini. Dan Radio Indonesia Sehat di Bincang Sehat edisi pagi hari ini telah mengundang narasumber dan juga moderator yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Lipur Rianti Ningtyas Budi Setiawati, Sarjana Hukum Spesialis Forensik dan Mediko Legal dari Departemen Forensik dan Mediko Legal FKKMK UGM. Terima kasih Dr. Lipur. Dan juga pagi hari ini Sobat saya Dr. Lipur tidak sendiri, bersama dengan Dr. Nifty Ayu Dewi Mahila, Master of Science Spesialis Forensik dan Mediko Legal. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Selamat pagi, terima kasih banyak Dr. Hila. Sobat Sehat, selamat menyimak selama kurang lebih 1 jam ke depan. Yang belum sarapan, yuk sambil kita sarapan pagi hari ini biar paginya lebih bersemangat. Dan selamat menyimak. Waktu saya berikan ke Dr. Hila, silakan Dok. Baik, pagi. Mohon maaf nih suara saya agak kurang bersahabat ya. Kebetulan perubahan cuaca jadi resiko sering suaranya bermasalah. Oke, selamat pagi Dokter Lipur. Selamat pagi, Deila. Iya, selamat pagi buat semuanya juga. Jadi pada pagi hari ini mungkin kita akan banyak diskusi gitu ya tentang visum dan otopsi. Sebelumnya mungkin sedikit perkenalan dulu ya untuk Dokter Lipur ini. Kebetulan beliau adalah dosen saya juga. Sampai detik ini masih jadi guru saya sebenarnya. Karena banyak sekali ilmu dan juga pengalaman dari beliau yang masih saya ingin pelajari dari beliau gitu ya Dok. Sehat Dokter. Sama di Iya, perubahan cuaca ini juga agak batuk. iya, iya Dok. Semoga tidak mengurangi semangat kita pagi hari ini ya Iya, Dokter. iya. Commute, Dek. Baik Dokter. Mungkin kita pada pagi hari ini lebih banyak untuk diskusi terkait dengan forensik, visum, dan otopsi ya Dok ya. Nah, beberapa akhir ini kan banyak nih Dok di berita-berita gitu ya terkait dengan perannya dokter forensik gitu. Mungkin dari Dokter Lipur sendiri
bisa memberikan gambaran nggak sih sebenarnya tujuan atau tugasnya dokter forensik ini apa gitu? Karena banyak masyarakat yang mungkin taunya kalau dokter forensik itu tidak jauh-jauh dari mayat gitu dokter. Monggo mungkin dokter Lipur bisa memberikan pendahuluannya. Oke, jadi sebenarnya forensik itu tidak terbatas. Secara dokter forensik itu temennya mainannya atau kerjaannya berhubungan dengan mayat. Jadi ada 4 bidang sebenarnya yang saat ini diampu oleh bidang forensik. Jadi kita mempunyai konsultan ya, konsul ada 4 bidang konsultan. Yang pertama adalah bidang mediko legal, yaitu di mana eh, kita akan banyak membantu baik para dokter maupun para teknisi hukum dalam bidang mediko legal. Kemudian ada juga yang kita kenal adalah dengan forensik klinik. Nah, forensik klinik ini pasien kita bukan orang meninggal lagi, pasien kita adalah orang hidup gitu ya. Banyak, terutama adalah yang berkaitan dengan kekerasan pada perempuan, kekerasan pada anak, kejahatan seksual, penganiayaan yang ada hubungannya dengan pidana. Bahkan kita juga merambah untuk ke klinik paternity. Bagaimana kita membuktikan tentang uji kebapaan seseorang. Nah, biasanya patologi forensik klinik ini akan bekerja sama dengan bidang yang ketiga yaitu bidang serobiomolekuler, di mana dia sebenarnya lebih banyak nanti akan bergerak di laboratorium untuk bicara masalah tentang serologi, toksikologi, DNA dan sebagainya. Nah, yang patologi ada yang keempat ada tentang patologi klinik itu yang dia banyak bergerak nanti di bidang jenazah. Kemudian ada juga tentang DVI, Disaster Victim Identification. Pada saat ini kayaknya teman-teman kita juga lagi bekerja ini yang ada di Jakarta dengan adanya kebakaran di Pelumpang. Teman-teman DVI kita lagi bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap jenazah-jenazah yang saat ini menjadi korban. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita tangani dan sangat luas sekali yang kita tangani. Baik, dokter. Ya, jadi mungkin termasuk dokter Lipur ini adalah pakar dari medico legal begitu ya, Dok? Ya, Konsultan medico kebetulan legal. saya ada konsultan untuk bidang legal. Ya, jadi mungkin banyak sekali yang ada akhirnya jadi tahu gitu ya kalau uh, bidang dari forensik ini tidak hanya jenazah, tapi juga ada seperti yang sudah dokter Lipur jelaskan. Kemudian dok, kalau untuk dokter Lipur sendiri jadi dokter forensik ini udah sejak berapa lama? Kemudian kenapa sih dok kok milih dokter forensik? Apa memang cita-cita dari dulu atau ada sesuatu yang menurut dokter Lipur ini unik di forensik itu dok? Ya, sebenarnya saya jadi spesialis forensik dari tahun 2001 ya, 2000, ya 2004 saya lulus, 2007 saya di Puskesmas, kemudian 2001 saya lulus dari spesialis forensik. Jadi kayak sudah lama banget ya, sudah 20 tahunan bergerak di bidang forensik. Pada awalnya sebenarnya nggak gitu-gitu banget ya, eh, seneng dengan forensik ya. Berawal sebenarnya waktu itu saya melihat ada suatu kejenjangan yaitu tentang junioritas senioritas di departemen forensik gitu kan. Kadang terus kemudian berpikir kok kenapa sih nggak banyak orang yang berminat di forensik gitu. Waktu itu jauh sangat jauh sekali. Kenapa nggak benar di forensik gitu? Apa bisa-bisain nanti UGM kalau koas UGM kalau mau forensik harus apa ya harus ke rumah sakit lain nggak atau harus ke universitas lain nggak bisa ada di situ. Nah kemudian dari beberapa teman kita masuk yuk ke forensik gitu kita akan lihat kita akan mengembangkan forensik kan buat forensik menjadi indah gitu kan banyak diminatin banyak diminati orang. Soalnya di awal di situ dan kebetulan saya masih seneng sih baca-bacaan yang kayaknya nyerempet-nyerempet ke arah detektif atau baca-bacaan yang terkait masalah psikologi. Jadi kayaknya nyebur aja di situ di forensik. Jadi bisa klik dengan senangan saya juga. Baik dokter. Ya, jadi dokter Lipur ini yang saya tahu juga keseharian beliau ini memang aktif gitu ya. Jadi nggak bisa diem ya dok. Kegiatannya banyak sekali, padat, kemudian jiwa pembelajarnya juga luar biasa. Dan itu bagi kami murid-murid beliau ini memang jadi terinspirasi gitu. Terutama saya pribadi aja berulang kali saya selalu sampaikan ke dokter Lipur kalau kadang saya tuh bingung gitu gimana cara manage waktu beliau gitu. Luar biasa sekali hari ini di Jogja, besok di Jakarta, besok gitu ya. Baik. Jadi ternyata berawal dari ketertarikan itu ya dok dari senior junior itu ya. Dan alhamdulillah kalau
yang saya rasakan sendiri memang di Departemen Forensik UGM ini antara dosen dengan mahasiswa itu sudah seperti ibu dan anak atau ayah dengan anak gitu ya. Jadi atmosfernya tuh sangat kekeluargaan. Mungkin kalau di luar sana kan banyak yang anggap apa sih kalau dosen sama muridnya ini pasti jenjangnya jauh sekali gitu. Tapi tidak seperti itu di UGM, terutama Dokter Lipser itu saya sendiri juga sering merasa seru gitu kalau diskusi dengan beliau. Alhamdulillah ini bisa ketemu lagi dokter. Iya. Tentu kemudian melanjutkan pertanyaan selanjutnya ya dok. Ini ada beberapa titipan sebenarnya lanjutan dari pertanyaannya. Jadi saat ini tuh masih banyak masyarakat itu belum bisa membedakan dok antara visum dengan otopsi itu apa sih dok gitu. Jadi mungkin orang itu banyak memahami bahwa oh kalau visum ini pasti otopsi gitu. Jadi kayak ada persamaan gitu. Mungkin dari dokter Liput bisa menjelaskan perbedaannya dok. Ya, sebenarnya gini, otopsi itu adalah suatu pemeriksaan. Jadi otopsi itu pemeriksaan luar dalam terhadap sebuah jenazah ya. Jadi melakukan pemeriksaan. Nah, hasil dari pemeriksaan itu nanti akan kita tuangkan di dalam visum. Nah, kalau pada orang hidup atau pada kasus-kasus forensik klinik juga sama. Jadi hasil pemeriksaan yang kita lakukan, tapi kalau pada forensik klinik yang kita lakukan pemeriksaan jelas pemeriksaan luar saja kan. Sedang kalau pada jenazah ada kemungkinan ada periksa luar dan periksa dalam yang disebut dengan otopsi. Jadi visum adalah catatan atau apa ya hasil dari otopsi tersebut dituangkan di dalam visum et repertum. Nah, visum et repertum inilah yang nanti akan bisa dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Jadi kalau kita akan ulas lagi sebenarnya di dalam KUHP pasal 184 itu kan ada 5 alat bukti yang sah di pengadilan gitu kan. Ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, dan kemudian ada keterangan daripada terdakwa. Nah, visum itu masuk di dalam surat. Jadi salah satu dari alat bukti yang sah di pengadilan. Kalau di dalam hukum acara pidana, di hukum acara pidana itu seorang hakim baru bisa menyatukan suatu hukuman kalau minimal ada 2 alat bukti yang sah di pengadilan. Nah, inilah pentingnya visum, di mana dia bisa menjadi salah satu alat bukti yang sah di pengadilan untuk bisa meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Oke. Baik dokter. Jadi mungkin masyarakat juga jadi lebih tahu ya dok ya bahwa visum itu hasilnya gitu ya dok yang dituliskan dari hasil pemeriksaan dari otopsi itu. Iya. Nah kemudian apakah semua kasus itu butuh otopsi dok? Misalnya kasus yang masuk ke forensik itu kita butuh otopsi karena kan sekarang itu banyak masyarakat yang banyak mikir wah kalau jenazah masuk ke instalasi forensik pasti diotopsi gitu ya dok. Nah mungkin dokter itu bisa menceritakan gitu kasus-kasus apa aja sih yang sebenarnya dibutuhkan otopsi atau hanya sekedar pemeriksaan luar saja begitu dokter? Kalau idealnya, kalau kita bicara masalah idealnya, bahwa semua kasus itu harus diotopsi, idealnya. Iya kan? Harus diotopsi. Kenapa? Karena kalau kita hanya melakukan pemeriksaan luar saja, kita nggak akan bisa membuat suatu kesimpulan tentang apa itu sebab kematiannya. Kita hanya pada saat kita melakukan hanya pemeriksaan luar, kita hanya bisa memaparkan bukti-bukti apa yang ada di dalam tubuh tersebut, luka-luka apa saja yang ada, diakibatkan oleh apa, dan luka tersebut bisa menyebabkan kematian atau tidak. Tetapi masih ada faktor di luar atau faktor X yang tidak bisa kita tinggalkan. Karena apa? Karena kita tidak melakukan pemeriksaan dalam atau tidak melakukan otopsi. Sedang kalau kita melakukan otopsi, maka semuanya akan terbuka. Sehingga kita akan dalam kesimpulan visum, kita akan bisa menyebutkan apa dari sebab kematian tersebut, orang tersebut. Tentu bisa juga harus ditambah juga biasanya yang kita butuhkan adalah pemeriksaan penunjang. Nah, yang memang harus dilakukan otopsi adalah kasus-kasus atau orang-orang yang meninggal yang butuh kita cari keadilannya atau korban-korban kasus pidana gitu kan. Atau kita memang harus menentukan apa sebab kematian dari orang tersebut. Maka kita harus melakukan otopsi. Itu nggak bisa ditolak lagi. Karena kalau tidak dilakukan otopsi ya kita tidak akan bisa mengungkap secara jelas apa sebab kematiannya. Nah, kadang-kadang yang mungkin Dila juga tahu saat ini kadang mentoknya kan ke masalah budaya ya. Jadi di masalah budaya sehingga
nggak mau nih dilakukan otopsi, atau orang banyak takut nih kalau dilakukan otopsi nanti organ-organnya diambil gitu kan. Padahal kalau yang ada sih selama ini, kita mau ngambil korbannya gimana, mau ngambil organnya gimana? Karena biasanya dilakukan pemeriksaan itu kita harus nunggu 2 jam. Banyak organ-organ yang sudah tidak bisa lagi untuk transplantasi atau digunakan setelah itu gitu kan. Sehingga nggak akan mungkin lah. Kalau mengambil organ, iya, kita kadang ngambil korban ketika otopsi. Tapi kepentingannya itu apa? Untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Bukan kita pakai untuk hal yang lain. Jadi mungkin ada gambaran gitu ya dok. Beberapa masyarakat kita ini masih menganggap kalau di otopsi itu pasti ada organ yang dijual, diambil. Apalagi masih kemarin mungkin di beberapa berita juga ini ya dok, masih ada yang mempertanyakan kenapa hasil pemeriksaan setelah dilakukan otopsi ulang ada otak yang diletakkan di perut kayak gitu. Padahal kan sebenarnya mungkin bukan karena otaknya diambil sebagian ya dok ya, tapi lebih karena penempatan kemudian agar bisa ditutup dengan baik gitu. Jadi lebih ke strategi penutupan pasca otopsi begitu ya. Jadi Iya, mungkin ini juga buat informasi untuk masyarakat bahwa kalau untuk otopsi ini tidak perlu khawatir gitu ya. Ada beberapa organ yang akan kita ambil gitu, tapi semuanya kita pastikan akan dikembalikan sesuai dengan tempatnya karena memang tidak akan bisa digunakan untuk transplantasi gitu ya dok. iya, Udah lebih dari 2 jam, apalagi uh, udah lebih dari ada yang 1 hari baru diotopsi gitu ya dok. iya. Baik, Kayaknya ada ini dokter pertanyaan di izin chat ini, Dek. ya, ada pertanyaan gitu dok. Iya, Saya kenapa izin bacakan biaya visum itu mahal? ya. Ya ini Iya, sering sebenarnya ditanyakan dokter. iya, kalau biaya visum mahal sebenarnya relatif apa ya, relatif juga ya mau bilang mahal atau enggak ya. Karena kalau teman-teman tahu, Dila bisa ngerasain kalau kita ngelakukan otopsi itu enggak cuma 10-15 menit ya. Kadang kalau kita benar-benar lagi lakukan otopsi itu kita bisa sampai berdiri 3 sampai 4 jam. Karena kita harus periksa satu persatu, kita buka, kita periksa luar dulu. Satu persatu kita lihat, bahkan kita ukur, kita kita foto, kemudian kita lakukan identifikasi tentang apa lukanya, bagaimana alur lukanya, kita lihat, kita buka, setelah kita buka semua, kita harus ambil organnya, kita periksa organ satu persatu. Nah, itu harus satu pekerjaan. Jadi kalau saya bilang mahal, relatif sekali, termasuk murah. Nah, yang menarik di sini ditanggung oleh siapa? Iya, kalau kita lihat di KUHP pasal 136, waduh jadi kayak kuliah nih. Di pasal 136 dikatakan bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud di dalam bab 14 ditanggung oleh negara. Seharusnya iman ditanggung oleh negara. Nah, saya nggak tahu, cuma negara ini mengalokasikan dana untuk otopsi ini, untuk pemeriksaan ini ada di mana? Nah, ini yang sering kali kita jadi kalau orang Jawa bilang eker-ekeran ya gitu kan. Karena sebenarnya kalau ini kan kepentingannya ada kepentingan untuk penyidikan. Yang lebih membutuhkan itu adalah penyidik. Yang lebih butuh adalah penyidik. Jadi untuk penyidikan. Harusnya anggaran itu ada di penyidikan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan otopsi. Cuma kalau saya pernah bertanya kepada penyidik, mereka nggak ada anggaran. Anggaran kita untuk bayar biaya otopsi nggak ada. Nah, ini yang kita kadang nggak tahu. Nah, inilah yang mungkin yang ke depan ya para pemegang kebijakan itu akan bisa punya juknis yang pasti bahwa otopsi ini memang diperlukan untuk suatu penyidikan suatu perkara dan anggaran itu ada di mana atau ada diberikan di rumah sakit. Ada beberapa daerah yang itu sudah dianggarkan walaupun di tingkat negara itu dianggarkan juga di APBD mereka melalui MPR DPR yang ada di daerah tersebut sehingga di, dibayar oleh daerah karena untuk pengungkapan kasus di daerah. Nah, inilah yang mungkin kebijakan ini yang harus harus dibenahi tentang masalah pembayaran. Kemudian, apakah di-cover oleh BPJS? Yang kedua pertanyaannya, apa ini? Bagaimana pemeriksaan luar? Kalau pemeriksaan luar pada orang hidup ya, itu ya
kayak kita melakukan periksaan pada saat kita periksa di klinik. Memang kalau pada saat pemeriksaan forensik itu akan lebih teliti pemeriksaannya. Kita akan lebih mengidentifikasi luka tersebut secara lebih rinci. Karena kita harus mencari luka tersebut akibat apa, disebabkan oleh karena apa dan menyebabkan apa. Jadi kita tidak hanya berpikir seperti seorang klinisi bahwa suatu ada luka ini kita obatin apa supaya sembuh. Tetapi justru kita mencari di belakangnya ini sebabnya apa, karena apa, dan bisa menyebabkan apa. Itu yang kita cari. Kemudian di cover nggak oleh BPJS? Kalau untuk pemeriksaan klinis sebenarnya bukan tidak di cover oleh BPJS, tapi kita bersama dengan BPPM, terutama sebenarnya kasus-kasus yang tercover adalah kekerasan terhadap perempuan dari BPJS, eh, BPPM, Badan Pendayagunaan Perempuan dan Masyarakat. Nah, ada di situ. Jadi, kalau memang itu kasus-kasus ada kekerasan terhadap perempuan, karena di DIY ini kita sudah punya forum, forum penanganan kekerasan pada anak dan perempuan, yaitu di Reksodiah Utami. Nah, sudah bekerja sama, kita sudah ada suatu MOU dengan gubernur segala. Setiap kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di eh, Provinsi DIY, maka dia dibiayai oleh Pemda DIY. Ada anggaran tersendiri di situ. Sehingga hanya cukup pada saat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini datang untuk melakukan pemeriksaan, kita hanya cukup sebenarnya meminta suatu bukti bahwa itu ada kasus kekerasan dari BPPM. Maka itu nanti akan bisa diklaimkan di rumah sakit dan sudah ada link di kerjasamanya. Itu mungkin inilah. Ya, ini ada pertanyaan yang Ya, ketiga ya dokter. apakah hasil otopsi itu ya? Sebuah kasus kematian dapat langsung diberikan pada keluarga atau harus melalui penyidik. Nah, jadi gini, sebenarnya klien daripada dokter forensik itu bukan keluarga. Klien kita sebenarnya adalah penyidik. Karena pada saat akan meminta dilakukan otopsi, kemudian penyidik minta hasil daripada otopsi ya berupa visum et repertum, itu harus ada surat tertulis. Dan surat tertulis itu harus dari penyidik. Sehingga klien kita adalah penyidik. Jadi yang bisa menerima hasil dari pemeriksaan kita adalah penyidik, bukan keluarga. Ya, baik dokter. Nah, ini ada pertanyaan lagi dok terkait kalau otopsi itu dok kira-kira yang dilakukan itu apa aja ya dok yang diperiksa mungkin uh, bisa lebih didetailkan dok terkait dengan yang dimulai dari mana kemudian kita akan Oke. melihat apa aja begitu. Jadi kalau otopsi, kalau pemeriksaan luar tadi saya katakan ya kita mulai dari ujung atas kepala sampai ke ujung kaki ya, itu tuh. Lah, kalau kita melakukan pemeriksaan otopsi, biasanya adalah kita buka, yang pertama kita buka biasanya dari dada ya, dari dada kita buka. Begitu kulit kita buka, kita akan melihat ada nggak trauma di situ. Kita mulai dari lapis demi lapis, dari kulitnya, kemudian kita lihat ototnya, kemudian baru kita buka ini tulang-tulang yang ada di situ, kita lihat organ-organ yang ada di situ, ada lukanya kah, ada perdarahan dan sebagainya. Itu akan kita buka semua yang ada di rongga dada sampai di rongga perut semua. Kita akan periksa semua organ yang ada di situ satu persatu. Organ itu ada berbagai macam tipe pengangkatan ya, ada yang per organ, ada yang semua diangkat kemudian baru diperiksa di luar. Nah, kita anggap aja kita angkat per organ. Jadi per organ itu akan kita lakukan pemeriksaan, kita timbang dulu, kita ukur, kemudian kemudian kita cari gitu, kita cari ada lukanya enggak dan sebagainya. Bahkan kalau sampai yang di jantung kita harus susuri juga ada penyumbatan enggak, ada penebalan enggak pada otot jantungnya, pada klep jantungnya, itu sampai di situ. Sedetail itulah kita melakukan pemeriksaan. Terus kemudian kalau pada ginjalnya ya harus kita buka juga ginjalnya, kita lihat ada enggak batu di situ, ada nggak penyumbatan di situ? Ada nggak radang di situ? Jadi kita lihat semuanya. Selain daripada organ yang di dalam situ, kita juga buka di kepala. Kepala pun kita buka lapis demi lapis. Kita buka dulu pada kulitnya, sampai kemudian ketemu batok kepalanya, baru kemudian nanti kita gergaji di situ.
Pada saat kita gergaji pun kita meriksanya lapis demi lapis lagi, yaitu dari selaput yang paling luar dari otak gitu kan, baru kemudian kita ambil otaknya, kemudian kita periksa juga lapis demi lapisnya di otak itu, kita potong lapis demi lapis, ada nggak perdarahan di setiap lapisan tersebut. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi sedetail itulah sebenarnya kalau kita melakukan pemeriksaan pada melakukan otopsi yang benar. Bisa juga kalau pada kasus-kasus penjeratan bahkan sampai lidahnya kita tarik ya, kita ambil kita lidahnya, ada nggak di situ bukti daripada atau jejas daripada memar yang ada di situ, atau sampai patah tulang daripada osioidnya, skrikoidnya, kita cari di situ di leher. Jadi leher juga dibuka untuk dilihat. Dan itu kita perlakukan sama terhadap semua kasus. Enggak, oh kalau kasus gantung diri cuma sampai leher aja kok yang diperiksa, bawahnya enggak. Atau oh kasusnya kasus trauma di kepala, hanya kepala lainnya enggak. Kita kalau udah melakukan otopsi, kita periksa semuanya dari atas sampai ke bawah. Itu yang bikin jadi lama ya dok ya. Jadi kadang Iya, mungkin ada makanya kalau beberapa yang masih menganggap "Heeh, lama gitu ya, ini diapain gitu." Iya iya, betul. karena mereka menganggap kok lama banget sih periksa segitu aja kok lama banget nggak selesai-selesai. Padahal yang di dalam tuh pengennya juga cepet selesai. Kita tuh udah capek pakai baju. Mungkin kalau sekarang sih nggak terlalu. Saya pernah ngalami pada saat masa COVID kita harus otopsi. Waduh, udah harus pakai baju hazmat, puana seperti apa. Itu yang terjadi. Tetapi memang itu harus kita lakukan karena itu memang dunia kita. Iya dok, betul sekali dokter. Jadi mungkin uh, masyarakat juga jadi lebih paham gitu ya, kalau kenapa sih lukanya cuma sedikit gitu, misalnya cuma di leher, tapi kok pemeriksaan bisa sampai 4 jam, bahkan 5 jam ya dok. Gitu. Ini bukan Iya, karena ketidakkompetensian dari dokter spesialis forensik gitu ya, tapi memang harus dibuka dari atas sampai bawah gitu. Walaupun mungkin yang otaknya baik-baik aja gitu ya, tapi kan kita harus memastikan bahwa ada tidaknya sebuah kelainan itu harus kita periksa secara detail begitu nih dokter. Iya ya dokter, harus semuanya. Kadang kita bisa betul. lihat luka yang ada hanya kelihatan kecil ya di leher. Tapi Hmm. kan kita nggak tahu kalau misalnya ada juga ternyata kekerasan tumpul yang ada di organ di organ perut. Organ perut biasanya jarang sekali menimbulkan jejas yang terlihat di luar. Tapi pada saat kita buka ternyata di situ ada di otot-ototnya sudah ada memar-memar, bahkan mungkin sampai tulangnya, bahkan sampai ke organnya ada. Jadi itu banyak sekali kita kemungkinan. Bahkan kalau kasus kecelakaan lintas, Ila mungkin juga tahu ya, kepalanya kayaknya utuh ya dia ya, nggak ada luka gitu kan, hanya keluar aja darah dari hidung atau darah dari telinga gitu. Tetapi pada saat kita buka ternyata di dalam otaknya banyak sekali terjadi perdarahan, sehingga makanya harus dibuka. Betul, betul sekali dokter. Jadi eh, saya juga baru tahu ternyata forensik ini butuh pemeriksaan detail juga setelah masuk ke dunia residen dan jadi dokter spesialis forensik. Dulunya juga mikir, ini dokter forensik ngapain gitu ya, kok lama banget periksanya. Ternyata memang harus detail. Baik dokter, ini Ya, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kita break sejenak ya dok. Nah mungkin bisa saya kembalikan ke Mbak Galuh dulu, kemudian nanti akan ada lanjutan beberapa pertanyaan lagi untuk Dokter Lipur. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih banyak Dokter Hila dan juga Dokter Lipur. Wah, ini banyak hal baru nih Sobat Sehat. Ternyata Dokter Forensik ini bisa berdiri sampai berjam-jam nih ya Sobat Sehat. Dan terima kasih banyak Dokter Lipur dan juga Dokter Hila. Kita jeda dulu sejenak. Ini banyak dari para Sobat Sehat dari WA di radio yang sudah mengajukan banyak pertanyaan. Sobat Sehat, kita tahan dulu sebentar. Sekali lagi di 081232397300. Dokter, kami mohon izin untuk jeda dulu sejenak. Boleh ya dok ya? Dan satu lagu akan menemani kita di pagi hari ini biar lebih bersemangat. Saya kasih lagu yang bikin Anda bersemangat dari Afgan dengan Lenggang Puspita ini. Lagu lama tapi di cover. Jadi tetap stay tune di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid?
Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Kembali lagi di Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali. Dan selamat bergabung untuk para sobat sehat yang baru saja join di Raisa Radio. Sudah ditemani satu lagu tadi dari Afgan dengan Lenggang Puspita, cukup membuat kita lebih bersemangat dan bikin happy lagunya, bikin joget gitu ya. Ya barangkali sobat sehat tadi di waktu lagunya diputar sudah bersegera untuk menyelesaikan sarapannya karena tadi dijeda karena ada informasi-informasi mengenai mengeluarkan otak, ginjal dan juga menggergaji kepala dan sebagainya, itu mungkin agak mempengaruhi makannya ya sobat sehat ya. Tapi gak apa-apa sobat sehat, itulah dunia forensik. Jadi kita hari ini lebih akrab dengan dunia forensik, ternyata tidak hanya bicara tentang mayat-mayat saja. Ada hal lain yang menarik untuk kita ketahui. Tentunya para sobat saya juga boleh nih untuk bisa bertanya langsung. Sekali lagi di 0812 3239 7300. Masih bersama dengan Dr. Lipur dan juga Dr. Hila sobat sehat. Dan mari kita simak kembali. Terima kasih kepada sobat sehat yang sudah mengajukan pertanyaan di WhatsApp-nya. Nanti kita akan coba bahas satu persatu. Dan waktu saya kembalikan ke Dr. Hila. Silakan dok. Oke, terima kasih. Kembali lagi ya. Jadi melanjutkan pertanyaan ya dokter. Ini ternyata masih ada beberapa pertanyaan yang masuk dari WA yang dikirimkan Mbak Galuh. Mungkin saya izin bacakan dokter. Iya. Jadi ini ada pertanyaan dari Mbak Diandra Megi di Sleman. Nah, saat ini tuh kan banyak ya dok kasus-kasus yang kemarin mungkin udah banyak di berita juga terkait dengan korban mutilasi, kemudian korban yang dibunuh, kemudian dicor, di semen gitu ya dok. Nah itu untuk korban-korban tersebut itu kira-kira kalau menurut dokter Liput bagaimana ya dok proses otopsinya? Apakah ada perbedaan dengan prosedur pemeriksaan otopsi pada jenazah yang masih utuh begitu dokter? Ya, mungkin langsung saya jawab ya. Kalau prosedurnya sama, kita tetap harus melakukan pemeriksaan head to toe ya dari kepala sampai ke bawah. Sama. Mungkin bedanya adalah nanti kalau mutilasi itu biasanya kan sudah terpotong-potong satu persatu, kadang ada yang hilang gitu kan. Nah, walaupun ditemukan baru 2-3 potong, kita tetap melakukan pemeriksaan. Mungkin nanti baru ada penggabungan dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan tersebut. Karena kita pernah juga menemukan badannya sudah kita ketemukan. Saya nggak tahu waktu itu di Ila masih residen atau enggak. Yang tadi kepalanya terakhir baru ditemukan di daerah Jawa Timur gitu.
Nah, itu juga pernah kita temukan seperti itu. Kemudian kalau kayak penyemanan segala, nah kalau udah dicor di semen kita juga pernah ketemu dia itu akan dibongkar dulu kan, diangkat baru kemudian dibawa ke instalasi kita di instalasi kedokteran forensik di RSUP Dr. Sajito. Nah, di situ dulu kita akan pemeriksaan. Prosedur otopsinya sama, hampir semuanya kita sama. SOP kita sama untuk semua perlakuannya sama untuk semua jenazah yang masuk di situ untuk dilakukan otopsi. Ya, baik dokter. Eh, jadi memang ada beberapa teknik khusus gitu ya dok, dan itu tentunya butuh penelitian yang lebih lagi ya dok, kalau Iya, misalnya untuk kasus-kasus mungkin seperti itu. pemeriksaan-pemeriksaan runyanya kita akan jadi lebih banyak gitu kan. Mungkin Ya, ada juga lebih detail lagi kita mungkin lebih karena kalau mutilasi harus ngepasin gitu ya. Ini bener nggak sih jodohnya? Jadi pemeriksaan kita pada luka. Jadi pada saat kita melakukan deskripsi luka itu menjadi lebih detail lagi supaya nanti mix dengan yang ini ternyata kita punya bukti ilmiah, kita punya bukti yang bahwa ini emang punyanya dia loh. Ini cocok loh, nyambung gitu aja sih. ya, baik dokter. Kemudian nanti ada pertanyaan lagi dok. Nah, pertanyaan dari Ibu Retno Fatmawati di Jogja. Pertanyaannya tuh dok, apabila kita menjumpai kasus kekerasan terutama terhadap perempuan dan anak di sekitar kita, itu bagaimana ya dok prosedur untuk pelaporannya? Karena masih banyak masyarakat yang mungkin takut untuk melaporkannya. Iya, di Jogja sekarang sudah ada namanya forum ya, forum penanganan krisis tersebut pada perempuan dan anak yaitu Resodia Itami yang kantornya ada di Tomoho. Nah, itu bisa lapor atau di setiap polres yang ada atau polsek yang ada di Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu pasti ada unit untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, bisa lapor di sana. Nah, kadang-kadang ada yang takut nih kalau yang apa ya yang menganiaya atau melakukan kekerasan tersebut adalah keluarga dekat. Karena sebenarnya memang yang paling berpotensial terbesar untuk melakukan kekerasan itu adalah keluarga yang ada di dekat kita, yang ada di sekitar kita. Nah, kalau ternyata pelaku kekerasannya adalah masih orang yang satu rumah dengan kita dan kemudian kita takut karena kalau nanti kita lapor, kita pulang, kita tambah dianiaya lagi gitu kan. Nah, di Dai Rekso dia Utami juga punya tetap punya rumah singgah atau shelter untuk sementara supaya aman itu ada sehingga bisa lapor ke sana. Jadi di Jogja ini jejaringnya termasuk jejaring yang cukup baik. Jadi biasanya mereka ada pertemuan setiap bulan sekali gitu. Saya dulu ada di dalam sana tetapi karena regenerasi sekarang sudah digantikan oleh junior yang lain ada di sana. Sangat bagus. Jadi bisa lapor ke Polres Polsek terdekat yang ada karena mereka juga akan melakukan link setiap bulan gitu. Nanti akan kalau memang butuh shelter nanti biasanya akan di Resodia Utami ya, akan usahakan. Kalau butuh pendampingan hukum biasanya kita juga bekerja sama juga dengan lembaga hukum yang ada di Indonesia yang konsen terhadap perempuan dan anak. Kayak Rifka Anissa gitu. Kita bisa kerja sama ya. Lentera gitu. Baik dokter. Ya, jadi sebenarnya sudah ada beberapa akses mudah ya dok ya, udah nggak kayak dulu. Mungkin buat masyarakat berarti tidak perlu takut lagi untuk melaporkan apabila memang menghadapi atau melihat adanya kasus kekerasan ataupun penganiayaan begitu ya dok. Iya. Nah, kemudian dokter ini pertanyaannya banyak banget dok, karena banyak yang tertarik dengan tema hari ini dokter. Yang saya bacakan yang dari WA dulu dok, yang mungkin berkaitan dengan tadi. Jadi dok, misalnya uh, ada satu kasus kematian dari keluarga yang dianggap atau dirasa ini tidak wajar dok. Boleh nggak sih dok kita sebagai pihak keluarga itu mengajukan permohonan dilakukannya otopsi secara mandiri dokter? Kalau menurut peraturan perundang-undangan harus lapor ke penyidik ya, Dek ya. Jadi harus lapor dulu ke penyidik. Nanti yang bikinkan surat, gitu, bikinkan surat permintaan untuk dilakukan otopsi itu adalah penyidik. Jadi seperti itu. Jadi lapor dulu ke polisi. Nanti biar polisi yang bikin. Nanti hasilnya akan dikaitkan ke polisi. Nanti keluarga kalau pengen hasilnya bisa minta langsung ke penyidik. Baik dokter. Ya, jadi itu tadi pertanyaan dari Mbak Niken. Mungkin jadi bisa lebih tahu alurnya begitu ya. Alurnya pertama harus lapor dulu ke pihak kepolisian, kemudian nanti dari pihak kepolisian yang akan
membuatkan surat permohonan visum kepada rumah sakit ataupun dokter spesialis forensik untuk dilakukan sebuah tindakan otopsi. Ya, Kemudian pertanyaan selanjutnya, eh, ini dok, kalau misal ini dari Pak Agung, ada apabila yang selama ini kita lihat ya, yang lagi ramai di televisi itu, kan ada satu keluarga meninggal dengan kondisi mengering, begitu ya dok. Nah itu kan masih ada asumsi apakah ini karena kelaparan atau karena pembunuhan. Nah itu dari segi forensik apakah bisa dibuktikan dok? Apakah ini memang karena kelaparan atau karena pembunuhan? Kemudian bagaimana strategi untuk pembuktiannya dokter? iya, bisa saja. Jadi dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau sekarang saya tanya itu kelaparan atau pembunuhan saya nggak tahu. Tetapi kalau dengan hasil pemeriksaan, jadi akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik, kita lihat ada nggak tanda-tanda kekerasan yang ada di situ. Kemudian harus dibuktikan juga tanda kekerasan itu terjadinya saat setelah mati atau sebelum kematian. Jadi antemortem atau postmortem itu juga harus dibuktikan. Apakah tanda-tanda kekerasan tertentu bisa menyebabkan kematian atau tanda-tanda kekerasan tersebut tidak dapat menyebabkan kematian. Nah, kita juga melihat keringnya. Nah, berarti kalau kering nggak apa kita tetap masih bisa melakukan pemeriksaan karena biasanya kan kering tetapi tanda-tanda di situ masih ada tersisa. Kalau terjadi pembusukan pun kita masih akan bisa sampai asal tidak pembusukan lanjut ya. Ada beberapa trauma yang akan hilang kalau sudah jadi pembusukan lanjut. Tetapi kalau misalnya kasus trauma itu sampai ke tulang gitu, itu masih masih akan bisa kita temukan kalau itu memarnya masuk ke tulang itu bahkan kita masih bisa temukan walaupun sudah lepas kulitnya. Jadi otaknya sudah lepas, kalau dia sampai nempel di tulang, memarnya ada di tulang, kita masih bisa buktikan. Kita akan buktikan dengan apa? Selain dengan secara makroskopis, kita juga harus buktikan secara mikroskopis, yaitu dengan melakukan pemeriksaan patologi anatom. Baik dokter ya. Jadi memang uh, semakin cepat sebenarnya semakin lebih baik ya dok kalau diotopsi Iya, jadi hasilnya kalau akan untuk semakin pemeriksaan, bagus. iya, Oke, jadi semakin lebih cepat kita lakukan pemeriksaan, maka barang bukti yang ada itu masih banyak, tidak banyak yang hilang. Itu yang kita harapkan. baik dok. Tapi tidak menutup kemungkinan juga apabila mungkin ketemu tinggal beberapa bagian tubuh yang tidak lengkap ataupun sudah tulang gitu ya dok ya itu masih tetap bisa kita lakukan pemeriksaan. Untuk selanjutnya dokter ini nyambung lagi dengan pertanyaan selanjutnya dok. Jadi ini ada pertanyaan terkait kalau misalnya kita menemukan kasus hanya tulang ataupun mungkin dalam kondisi terbakar, jadi hangus gitu ya dok, udah tidak mungkin udah nggak kelihatan, bisa dibedakan ini perempuan atau laki-laki gitu ya dok. Nah itu secara forensik bagaimana dok cara pemeriksaannya? Ya, jadi kalau misalnya kita ketemu pada kasus-kasus kebakaran gitu ya, ini membedain kalau untuk menentukan sebab kematiannya, kita sebenarnya bisa saja sih melihat apakah tulang tersebut terbakar pada saat jenazah tersebut masih hidup atau sudah mati, ya kan? Kita akan bisa melihat kalau tinggal tulang. Jadi kita melakukan pemeriksaan dulu antemortem atau postmortem nih kebakaran atau yang ada di dalam tulang tersebut. Sehingga kita akan bisa tahu bahwa orang tersebut hanya kita bisa tahu orang tersebut terbakar pada saat dia masih hidup atau sudah mati. Tetapi kalau kita akan menentukan sebab kematian orang tersebut apakah karena terbakar, kalau tinggal hanya tulang belulang kita agak sulit. Karena harusnya kita bisa melihat kalau karena kebakar kan ada dua kemungkinan meninggal, yaitu ada karena memang adanya udim pada laringnya yang apa ya, ada pembengkakan pada jalan nafasnya sehingga menyebabkan dia mati lemas. Ataukah karena luka bakarnya yang sangat luas sehingga bisa menyebabkan kematian. Nah, itu yang kita agak sulit kalau dia tinggal tulang belulang. Tetapi kalau untuk identifikasi, kalau hanya ada tulang, kita tetap masih bisa. Pada kasus-kasus, contohnya kasus DVI, pada kasus tinggal tulang belulang yang kemarin pada kasus Merapi, kita ingat pada kasus Merapi itu yang letusan Merapi yang kedua kita banyak sekali terima tulang. Yang bisa kita lakukan hanya untuk identifikasi. Identifikasi itu pun tidak kalau
tulangnya lengkap, kita mungkin bisa identifikasi siapa. Tapi kalau enggak, kita paling minimal bisa identifikasi, oh ini laki-laki atau perempuan. Oh ini perkiraan usianya berapa, tergantung tulang yang ditemukannya apa gitu kan. Misalnya itu kan cuma tinggal tulang kepala gitu. Tulang kepala kita masih bisa nih, kalau dari tulang kepala masih utuh, masih bagus, kita masih bisa nih menentukan untuk usia kita masih bisa cari dengan suturannya gitu kan dari sutura kepala. Terus kita misalnya menentukan untuk ini laki-laki atau perempuan masih bisa dengan kita melakukan tulang-tulang yang ada di wajah. Begitu juga dengan untuk rasnya apa kita masih bisa. Tapi kita tidak bisa menentukan berapa tinggi badannya. Tetapi kalau kita temukan juga bersama dengan tulang panjang, kita akan bisa menentukan tinggi badannya kira-kira berapa. Seperti itu sih. Jadi pada proses-proses bencana biasanya yang kita lakukan adalah untuk identifikasi saja, bukan untuk menentukan sebab kematiannya. Ya, baik dok. Ini juga menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Jadi tadi juga pertanyaan. Jadi sebenarnya kalau dari tulang kita masih bisa menentukan ya dok untuk identifikasi. Iya, Oke. Dan bisa dilihat juga benar kata dokter Lipur, mungkin kita bisa membedakan ini tulang manusia atau bukan. iya, Kemudian jenis kelamin ya dok, dan rasnya, kemudian umur, dan panjang badan. Mungkin itu perkiraan gitu ya dari si jenazah ini. Baik, kemudian dok, eh, kalau misalnya dilakukan ekshumasi dok, atau otopsi ulang begitu, menurut dokter Lipur dari segi ilmu kedokteran forensik ini, akurasinya seberapa besar dokter dibandingkan dengan otopsi yang pertama, begitu dok? kalau jadi ekshumasi ya. Yang jelas semakin lama pasti akan semakin banyak barang bukti yang hilang. Jadi yang paling paling cepat itu pasti akan lebih akurat dibandingkan yang lama. Apalagi udah dilakukan otopsi, setelah diotopsi kemudian dimakamkan gitu kan. Kemudian habis itu dilakukan bongkar makam gitu. Nah, biasanya pada saat bongkar makam sudah banyak beberapa bagian yang sudah mulai menjadi pembusukan. Nah, itu juga akan mengurangi akurasi lagi. Bahkan ada beberapa hal yang mungkin tidak akan bisa kita lakukan pemeriksaan lagi. Ya, baik dokter. Pertanyaan terakhir dokter, karena udah di kode sama Mbak Galuh untuk pertanyaan terakhir. Alhamdulillah ini terjawab semua. Nah, dari pengalaman dokter Lipur selama jadi dokter forensik, ini ada pertanyaan dari yang sepertinya pesertanya ada di Zoom juga. Jadi dari Bu Diana Rahmandita, selama ini ada nggak dok cerita unik atau mungkin pengalaman menarik yang tidak bisa dilupakan sama dokter Lipur selama menjadi dokter forensik dokter? Apa ya pengalaman unik? Sebenarnya kalau pengalaman unik sih nggak ada ya. Bagi saya semuanya menarik, semuanya unik gitu kan. Karena di setiap pemeriksaan pasti kita akan menemukan suatu hal yang baru. Seperti pada saat kita melakukan DVI itu di setiap eh, kondisi itu akan berbeda. Pada saat kayak kita melakukan otopsi, pada saat kita melakukan DVI pada kasus bencana itu akan berbeda pada saat kita melakukan pemeriksaan DVI pada kasus crime disaster gitu kan. Itu akan berbeda. eh Terlalu banyak sih kalau diomongin yang paling yang unik apa, karena bagi saya semuanya berkesan, semuanya semuanya punya arti gitu ya. eh saya punya cerita sih, sebenarnya pada awal saya waktu itu saya awal jadi dokter forensik, bukan awal jadi dokter forensik ya, saya sebagai masih residen dari dokter, udah residen jadi masih pendidikan. Saya ingat banget itu awal-awal sekali saya udah dikasih kepercayaan tanggung jawab melakukan otopsi gitu kan untuk menjadi DPJP, jadi untuk menjadi penanggung jawab. Nah, itu adalah kasus yang nggak akan terlupakan, itu kasus pembunuhan keluarga tukang becak yang ada di Langenastran. Nah, itu satu keluarga itu dibunuh semua ya. Jadi ada kakek neneknya, kemudian ada anak dan ada cucunya gitu. Dan kita langsung bisa melihat di situ ruang otopsi kita itu kan ada empat empat bed. Nah, itu empat-empatnya keisi semua gitu. Dalam kondisi yang sudah 1 minggu baru ditemukan gitu kan. Berarti sudah banyak belatung dan belutungnya sudah keluar dari lubang-lubang itu kayak mekrok kayak bunga gitu. Mbak Galuh jangan dibayangin. Gitu. Nah, kagetnya adalah apa? Karena itu langsung masuk, lompat gitu kan. Hah? Padahal saya awal gitu. Saya masuk kemudian sebentar saya keluar lagi, saya keluar lagi ya, ya untuk sekedar
oh oke lah, saya harus melakukan pemeriksaan ini, berarti saat itu saya harus merubah mindset gitu ya. Nah, orang dokter forensik itu harus merubah mindset begitu masuk di ruang otopsi, tidak boleh lagi memakai jenazah itu sebagai subjek, tapi jenazah itu menjadi sebagai objek. Nah, oke, saya harus merubah mindset saya menjadi satu objek yang harus saya periksa sekian banyak gitu. Itu kasus yang menarik, itu kasus yang awal yang bikin saya harus keluar dulu dari ruang otopsi untuk menata hati karena langsung 4 dalam kondisi busuk semua dan banyak belatung yang ada yang malah dia loncat-loncat segala gitu. Oh, oke, saya harus keluar dulu. Kalau kasus yang menarik lainnya sebenarnya adalah kasus cebongan, itu adalah kasus yang menarik, kasus yang menantang bagi saya. Kasus penembakan di Cebong itu kasus yang menantang bagi saya, yang mengharuskan saya akhirnya harus belajar banyak karena terlena di Jogja tidak pernah ada kasus balistik gitu ya. Terlena dengan ilmu lama, ternyata balistik itu berkembang sangat hebatnya, yaitu yang waktu saya untuk belajar balistik. Baik dokter, luar biasa. Alhamdulillah saya belum pernah ngalamin yang sampai 4 itu sih dokter. Busuk satu aja harus menata hati gitu ya. Nggak kebayang kalau busuk semua. Mungkin saya harus menata hatinya lebih lama gitu. Baik dokter, luar biasa. Ya, karena keterbatasan waktu dokter, mungkin sebelum saya kembalikan ke Mbak Galuh, ada closing statement dari dokter Lipur untuk acara kita pada pagi hari ini dokter. Ya, apa ya closingnya ya? Mungkin forensik adalah ilmu yang sangat menarik, forensik ilmu yang sangat kaya. Jadi dokter forensik itu tidak hanya berbicara masalah mayat, dokter forensik itu adalah juga bicara masalah orang hidup, bahkan bicara juga di laboratorium juga bisa. Eh, itu saja sih yang saya pengen pengen dimengerti, sehingga tidak di setiap saat ya pada saat ketemu dokter forensik, oh yang ngurusin mayat ya. Jadi kesannya kok kita itu identik dengan mayat. Mungkin itu aja sih closingnya. Baik, terima kasih dokter. Ya mungkin buat masyarakat ataupun teman-teman di sini yang uh, pengen gitu ya belajar forensik lebih banyak lagi, mungkin bisa uh, bergabung gitu ya di Departemen Forensik dan Medical Iya, Legal. silakan boleh. Kita Ya dok, kita sangat senang ya. Dan forensik bukan domain laki-laki loh. Sekarang banyak sekali betul. forensik-forensiker wanita gitu ya yang sudah menjadi seorang forensik ya. Betul sekali dokter. Jadi buat yang perempuan nggak perlu takut, kita bisa gitu ya dok. Kan memang benar kata dokter Lipur, ahli-ahli forensik di Indonesia perempuan itu sudah sangat banyak. Salah satunya dokter Lipur gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau yang berminat monggo silakan langsung aja main-main dulu boleh ke Sarjito boleh ya dok ya. Oh Main-main silakan, dulu. boleh lihat ya kamar jenazah Sarjito nggak seperti kamar jenazah yang lain. Benar sekali dok. Jadi mungkin masyarakat juga bisa jadi lebih tidak takut lagi gitu ya. Dan mungkin buat teman-teman yang mau belajar lagi bisa merasakan keseruannya jadi muridnya dokter Lipur nanti ilmunya jadi lebih banyak gitu ya. Baik, Terima terima kasih. kasih dokter Lipur Terima kasih. atas Mbak Galuh, diskusinya pada gila. pagi hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Galuh. Terima kasih Mbak Galuh. Baik, terima kasih Dokter Lipur dan juga Dokter Hila telah memberikan pengetahuan dan juga sharing pengalaman ke kita semua nih Sobat Sehat nih. Nah ini Sobat Sehat nih banyak yang tertarik nih Dokter Lipur dan juga Dokter Hila dapat salam dari para Sobat Sehat yang di radio. Terima kasih banyak begitu katanya Dok. Dan Sobat Sehat ya pagi hari ini sudah terjawab ya rasa-rasa penasaran dari Sobat Sehat tentang alur dari pemeriksaan, gambaran proses pemeriksaan atau proses otopsi atau visum itu sendiri, sobat saya sudah tergambarkan dengan jelas. Tadi juga plus juga hari ini dapat cerita menarik dari Dokter Lipur maupun Dokter Hila nih sobat saya bagaimana di lapangan seperti apa tantangannya begitu ya. Semoga edisi pagi hari ini bisa memperluas wawasan kita dan juga merubah persepsi kita tentang dokter forensik. Ternyata dedikasinya luar biasa, sangat teliti, sangat jeli. Terima kasih banyak dedikasinya Dokter Lipur dan juga Dokter Hila. Dan sobat saya tadi Dokter Lipur mengatakan bahwa setiap hal adalah sesuatu yang menarik. Artinya dengan kita menjalani pilihan kita dengan menjalaninya dengan sepenuh hati, maka kita akan menganggap setiap dari apa yang kita lewati itu sebagai sesuatu yang menarik dan proses belajar juga untuk kita. Sekali lagi kami aturkan terima kasih banyak Dokter Lipur dan juga Dokter Hila sudah berbagi kepada para Sobat Sehat pagi hari ini. Mohon maaf dok bila ada kesalahan pada saat acara yang kami sajikan untuk Sobat Sehat. Semoga Dokter Lipur dan juga Dokter Hila sehat dan salam untuk keluarga di rumah Dokter Lipur, Dokter Hila.
Sobat saya terima kasih banyak. Waduh ini banyak mungkin ya para sobat saya yang sudah mengajukan pertanyaan di WhatsApp. Namun mohon maaf atas keterbatasan waktunya. Semoga kita bisa jumpa lagi bila ada kesempatan dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dokter kami mohon pamit undur diri nggih. Saya Galuh bersama dengan tim Radio Indonesia Sehat mohon pamit undur diri. Salam sehat dan semoga Dokter Liput dan juga Dokter Hila kembali sehat dan bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Salam sehat, sobat sehat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat.